saya akan lawan Hotman Paris. Ingat itu. Saya nggak main-main kalau urusan ini. Karena ini hajat orang banyak loh, pencucian uang. Di mana orang lagi sengsara, rakyat lagi sengsara, nyari duit 100.000 aja susah sampai pantatnya berasap. Ya. Tahu-tahu ada artis yang mencuci uang, tega mencuci uang para pejabat yang maling. Gitu loh. Ini nggak ada kaitannya dengan 03, 02. Saya akan terus bersuara. Ya, nggak ada kaitannya. NCW harus bongkar ini, jangan takut. Ribut-ribut sekalian kita. Ya. NCW harus bongkar, jangan main-main NCW. Karena kami penggiat anti korupsi sangat senang bermain dengan hal-hal seperti ini. Ingat NCW, jangan setengah-setengah. Jangan Anda jadikan ini ATM lagi, Raffi Ahmad ya. Akan membeli lahan sekian hektar, kemudian dia akan membangun lagi. Diceritain dengan lengkap bahwa ada proyek di Bali yang nilainya mungkin akan mencapai 5 triliun. Jadi marketing komunikasinya dilakukan seperti itu. Artinya untuk layeringnya, untuk bisa di placementnya udah ada, cangkangnya sudah ada. Oke. Jadi begitu ya gimana? Berarti Pak Hanif, apakah bisa dikatakan bahwa kan yang beredar ini bahwa terduga terlibat pencucian uang ratusan miliar, tapi ini lebih, kalau mendengar apa yang Pak Hanif baru sampaikan, sudah lebih ke triliunan begitu ya angkanya? Ya, kalau dari pembahasan akhirnya kami lakukan pendalaman terhadap masyarakat ini, itu udah triliunan sebenarnya. Cuman yang jelas terlihat itu dia bilang ratusan miliar yang sudah ada dari yang mengaku bahwa uang saya ada sama saudara R, tapi saya hubungi sudah nggak bisa. Ya, kalau memang Raffi Ahmad mencuci uang ya, melakukan tindakan pencucian uang TPPU, ini NCW harus bongkar datanya. Jangan berhenti di situ saja. Bongkar sedikit, buka bukti, ada 2 saksi, Anda bisa selamat. Tapi kalau Anda tidak punya bukti, tidak ada saksi, Anda bisa masuk penjara NCW. Saya bilang sama Anda. Tapi kalau Anda ada bukti, kami akan mendukung Anda. Kami aktivis anti korupsi akan mendukung Anda. Dan saya akan lawan Hotman Paris. NCW harus bongkar ini, jangan takut. Ribut-ribut sekalian kita. NCW harus bongkar, jangan main-main NCW. Karena kami penggiat anti korupsi sangat senang bermain dengan hal-hal seperti ini. Ingat NCW, jangan setengah-setengah. Dimaksud, ini kami sayangkan. Karena kita tahu sendiri yang namanya tindakan pidana pencucian uang itu jelas diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, di mana secara umum yang bisa kita kasih kepada masyarakat ada dugaan bahwa Raffi Ahmad ini menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaannya atau asetnya itu dari dugaan tindak pidana menjadi suatu perbuatan atau dugaan uang yang memang hasil dari yang legal. Nah, ini tidak benar. Klarifikasi Raffi Ahmad. Raffi Ahmad diduga terlibat dalam skandal pencucian uang. Dugaan ini muncul setelah Hanifah Sutrisna selaku Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW bicara di soal tudingan itu di akun National Corruption. Nominal pencucian uang yang dituduhkan dilakukan oleh suami Nagita Slavina itu sangat fantastis karena mencapai ratusan miliar rupiah. Dengan tegas Raffi Ahmad membantah tudingan pencucian uang yang dilayangkan kepadanya. Jelas saya katakan tidak benar adanya, tegas Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan BSD Tangerang Selatan Kamis 1 Februari 2024 malam. Raffi Ahmad menduga tudingan ini muncul karena tengah berada di tahun politik. Raffi Ahmad merasa wajar ada oknum yang suka atau tidak suka dengan aksinya berpartisipasi di tahun politik jelang pemilu 2024. Bintang-bintang seperti itu yang pasti jelas saya katakan tidak benar adanya. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100 berhadapan dengan kita hari Senin tanggal 5 jam 8.30 di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Ya, di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Raffi Ahmad dan Hotman akan siap menghadapi kamu. Bawa pengacara kamu 100 dan juga seluruh wartawan. Ya, Bung Hotman,
sah-sah saja Anda sebagai pengacara membela Raffi Ahmad, sah-sah saja. Ya, tapi jangan semua orang ditantang-tantangin ya. Semua pengacara, 100 pengacara tantang, udah hebat banget kau. Lawan aja saya dulu nih. Jujur, Bang Hotman ya. Kenapa saya antusias dengan NCW yang menemukan data katanya 100 rekening, kalau nggak salah 100 rekening gendut ya Raffi Ahmad. Nah, diduga milik Raffi Ahmad yang terkait dengan pencucian uang. Itu karena saya melihat kehidupan masyarakat sekarang ini berat sekali. Nyari uang 100.000 aja susah. Tadi malam saya bagi-bagi uang 500.000 sampai 1 juta di 50 orang. Pagi-paginya saya itu ditelepon oleh salah satu anggota saya yang supir Grab, ketua anggota Grab ya, ketua ojol ya. Dia bilang, "Bang, terima kasih. Abang udah transfer saya tadi malam 500.000. Berkat abang, anak saya akhirnya bayar sekolah. 3 bulan saya nggak bayar sekolah, Bang, anak saya. Saya udah malu sama sekolah. Berkat abang tadi malam kasih, saya akhirnya bayar sekolah." Nah, lihat begitu sulitnya masyarakat Indonesia ini karena ulah-ulah koruptor dan mafia. Jadi kalau Anda ingin membela, bela saja, tapi jangan tantang-tantang orang. Mari kita adu ilmu. Hotman Paris, saya Firdaus Oyobo SHMH menantang Anda untuk berdiskusi terkait masalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang, ya. Pemirsa, pemilik Ras Entertainment Raffi Ahmad kini menjadi trending topik di jagat maya dan media massa. Itu terjadi menyusul tudingan National Corruption Watch (NCW) bahwa Raffi memiliki banyak rekening yang menampung uang miliaran yang diduga hasil korupsi sejumlah pejabat. Tapi benarkah tudingan itu? Ketua Umum DPP NCW Hanifah Sutrisna mengatakan ini baru sebatas dugaan yang harus dibuka pejabat PPTK. Ia juga meminta KPK dan Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan. Raffi sendiri membantah keras tudingan itu. Raffi mengaku harta yang ia miliki sekarang adalah hasil kerja kerasnya sejak berusia 17 tahun. Bahkan ia juga mendapat dukungan dari Hotman Paris untuk membuat laporan ke pihak berwajib atas tudingan itu. Berikut videonya. Oleh dugaan yang dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad, nilainya fantastis. Diduga ada sebanyak ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram yang dimiliki oleh para terduga korupsi, bahkan sudah terdakwa korupsi yang masuk ke rekening Raffi Ahmad. Ya apalagi aku kaget juga bilang ada pencucian uang lah, itulah sama sekali nggak ada. Aku ini percaya nggak, cek aja ini gedung juga masih ada cicilan, masih ada semua. Jadi ya mungkin karena sekarang di tahun politik ya juga ya aku nggak ngerti lah. Sebenarnya aku bukan politik Gus, dan aku juga ya mungkin karena aku mensupport salah satu paslon, ya ada yang suka ada yang nggak suka, tapi intinya aku jelaskan bahwa itu tidak benar. Raffi Ahmad difitnah, disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk, karena tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana induknya atau tindak pidana pemicunya. Apakah korupsi atau apa, baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan. Jadi, saya sebagai rekannya Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100 berhadapan dengan kita hari Senin tanggal 5 jam 8.30 di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Ya, kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya kembali juga bekerja. Raffi Ahmad itu sudah bekerja dari 17 tahun. Sedangkan Anda hanya hidup dari bermain kata-kata di medsos.